Jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam melakukan kegiatan mencari, mengolah, menyimpan, dan menyiarkan berita atau informasi. Jurnalis atau wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut. R. Bakri Suratmadja, sang legenda pers Indonesia, pendiri kantor berita Antara, serta majalah sastra Horizon, Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia atau PERDI, membuat tulisan catatan subjektif. Anggota Presiden Press Foundation of Asia. Petrus Canisius Ojong, salah satu pendiri harian Kompas, redaktur Star Weekly, bersama Jakob Utama mendirikan majalah Intisari 1963 yang menjadikan cikal bakal SKH Koran Kompas. Mengenal karakteristik media massa dalam komunikasi massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Bentuk media massa. Surat kabar adalah bagian dari pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ciri umum surat kabar: aktualisasi, memiliki nilai waktu, psikologis, sosial. Publisitas, terbit secara teratur atau berkala. Perioditas, universalitas, membuat aneka berita. Media online atau media sosial. 1. Pesan yang disampaikan tidak untuk satu orang. 2. Pesan yang disampaikan bebas tanpa melewati gatekeeper. 3. Pesan yang disampaikan lebih cepat. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Fungsi komunikasi massa atau media cetak. 1. Fungsi pengawasan. 2. Fungsi korelasi. 3. Fungsi transmisi sosial. Yang 4. Fungsi hiburan. Ciri-ciri komunikasi massa: komunikator dalam lembaga gabungan antara berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam lembaga. Pesannya bersifat umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukkan kepada satu orang atau kelompok tertentu. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Serempak berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. 3. Pemetaan media massa di Indonesia. Konglomerasi: jika media yang tergabung dalam satu grup tertentu, maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen. Selain itu, berita yang disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada, tetapi berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pemuatan berita tersebut. Lantas siapa yang paling dominan dalam penguasaan media di Indonesia? Yang pertama ada Surya Paloh, Metro TV. Heri Tano Sudibjo, RCTI MNC. Sutanto Hartono, SCTV. Abu Rizal Bakri, TV One. Dahlan Iskan, Jawa Pos. Khairul Tanjung, Detik.com. Bahasa jurnalistik, bahasa baku, dan bahasa populer. Bahasa jurnalistik biasa disebut dengan bahasa pers, yaitu merupakan salah satu dari ragam bahasa yang dikenal di bidang tulis-menulis. Sifat bahasa jurnalistik: singkat, padat, lancar, sederhana, menarik, lugas, jelas. Bahasa jurnalistik yang digunakan dalam penulisan reportase investigasi akan cenderung cermat jika digunakan dalam bahasa Reuters. Bahasa jurnalistik yang digunakan dalam laporan utama keberadaan dengan penulisan atau Reuters. Bahasa jurnalistik: menulis sesuai dengan fakta, tidak menuliskan opini, mengandung makna informatif, persuasif, dan bisa dipahami. Karakteristik bahasa jurnalistik: 1. Pembuangan kata mubazir dalam kalimat, redundansi. Ekonomi kata, menghindari kontaminasi, penggunaan keterangan waktu, penggunaan kata kerja transitif, penerapan ekonomi kata, dan imbuhan yang tepat istilah pinjaman. Ragam bahasa jurnalistik, bahasa baku dan bahasa populer bagian 2. Dinamika pengembangan bahasa populer. Pemekaran atau perluasan makna, penyempitan makna, peorasi. Syarat berita berdasarkan
sifat kejadian dibagi menjadi dua, yaitu berita terjadwal dan berita insidentil. Jenis-jenis berita: 1. Strategi news atau berita langsung. Yang kedua, feature news, berita kisah. Yang ketiga, in-depth news atau berita mendalam. Nilai berita menurut pandangan modern. 1. Aktualitas atau timeliness. Kedua, kedekatan, proximity. Yang ketiga, keterkenalan atau promise. Keempat, dampak, konsekuensi. Yang kelima, human interest. Keenam, konflik. Ragam liputan pendek. Lead menjadi bagian yang paling penting dalam teks liputan pendek karena berupa rangkuman cerita. Lead terletak di bagian alinea pertama. Lead bukanlah pendahuluan cerita. Bagian piramida yang paling besar adalah kesimpulan cerita atau berita. Lead daring. Untuk media daring, lead idealnya terdiri atas 1 hingga 2 kalimat. Lebih dari 2 kalimat akan membuat lead terlalu panjang dan tidak memudahkan pembacanya. 11. Melakukan liputan. Next step liputan. Meliput atau reporting pada dasarnya adalah kegiatan pengumpulan data yang terbagi menjadi 2, yaitu wawancara dan observasi. Target liputan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa dan tanggapan orang-orang terhadapnya. Awal liputan bagi calon jurnalis. 1. Dengan meliput rapat, diskusi atau jumpa pers. Langkah-langkah melakukan liputan. 1. Rencanakan ide liputan. 2. Riset pendahuluan. 3. Tentukan fokus cerita. 4. Susun daftar pertanyaan dan pilihlah narasumber yang kredibel atau cover bedside. 2. Mengumpulkan data. Setelah melakukan studi pustaka, Anda memiliki sejumlah pertanyaan penting yang kira-kira ingin diketahui khalayak. Saran dalam wawancara. 1. Siapkan pertanyaan Anda dalam daftar yang sudah urut. Meskipun merekam wawancara, sebaiknya Anda juga membuat catatan tertulis. 3. Ajukan pertanyaan satu demi satu, kecuali jumpa pers. Anda langsung mengajukan 2 hingga 3 pertanyaan sekaligus. 4. Usahakan ajukan pertanyaan terbuka. Jangan pertanyaan yang bisa dijawab deg-degan, ya atau tidak. Akan tetapi, pertanyaan tertutup juga memiliki kekuatan antara sendiri. Ini bisa menegaskan suatu hal penting. Melakukan liputan. 1. Mengambil foto. Sebelum mulai jepret-jepret dengan kamera digital, entah kamera ataupun ponsel, Anda perlu mengetahui jumlah foto yang dibutuhkan atau bisa diunggah di laman Anda. Contoh dalam mengambil foto, Anda akan mengambil gambar permentasan di atas panggung dan kebijakan redaksi Anda hanya 1 foto untuk liputan tersebut. Maka, amatilah dahulu lokasinya dan mencari posisi terbaik untuk mengambil gambar. Pertimbangan jarak Anda dengan objek. Menuliskan liputan. Setelah memperoleh data di lapangan ataupun sumber lain, langkah selanjutnya adalah merancang hasil tulisan. Membuat tulisan dibutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Peran jurnalis dan etika jurnalisme. 1. Mata dan telinga masyarakat. 2. Pencatat pertama sejarah. 3. Pencari kebenaran. Dan yang keempat, penentu agenda dalam masyarakat. 14. Berita radio dan televisi. Bahas berita radio. Naskah berita radio bukan untuk dibaca pendengar, melainkan untuk didengarkan dan disampaikan penyiar atau pembaca berita di ruang siaran. Jurnalistik radio ditunjukkan untuk telinga, bukan untuk mata. 15. Liputan investigasi.
Investigatif jurnalis atau jurnalis investigasi adalah pengungkapan berbagai hal yang disembunyikan oleh orang berkuasa, baik secara sengaja maupun tidak. Hal tersebut meliputi sekumpulan fakta dan keadaan yang kacau balau. Dalam hal ini, jurnalisme investigasi berperan untuk mengungkapkan kedua hal tersebut kepada publik dengan disertai fakta yang sesuai. 16. Jurnalisme warga. Jurnalisme warga dalam bahasa Inggris disebut citizen journalism. Jurnalisme warga bisa dilakukan oleh warga biasa tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik atau kewartawanan. Produk jurnalistik yaitu 1. Surat kabar, 2. tabloid, 3. majalah, 4. buletin, 5. radio, 6. TV, 7. media online internet.